Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Jadi gini, tidak lama setelah gue upload konten breakdown cover volume 16 Overlord, tiba-tiba gue dapat kabar kalau di movie Isekai Quartet terdapat karakter yang mempunyai armor sama persis dengan armor yang Zeshi pakai di cover volume 16. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas semua info yang sudah diketahui dan juga beberapa teori mengenai armor tersebut. So langsung aja, mari kita mulai. Di cover volume 16, terdapat seorang gadis berarmor putih dengan senjata berbentuk sabit yang kemungkinan besar adalah Zeshi, sedang berhadapan dengan Mare yang lagi pakai bikini armor. Nah, armor yang Zeshi pakai di cover ini adalah armor berwarna putih dengan aksen kuning yang ternyata terlihat sangat mirip dengan desain armor dari salah satu karakter yang ada di movie Isekai Quartet. Berdasarkan informasi dari Facebook Overlord Spanyol, ketika movie Isekai Quartet tayang yaitu pada tanggal 10 Juni 2022, semua orang yang pergi menonton pada saat itu mendapatkan sebuah brosur atau pamflet yang berisi informasi penting tentang semua karakter yang muncul di film itu. Tapi karena brosur itu sebagian besar berisi informasi tentang karakter dari Re:Zero, jadinya para fans Overlord yang menerima brosur itu merasa tidak ada informasi penting mengenai Overlord yang akan disinggung di situ. Hingga akhirnya cover volume 16 rilis dan ternyata salah satu karakter yang ada di brosur itu mempunyai desain armor yang terlihat mirip dengan armornya Zeshi di cover volume 16. Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2022, Moriyama sempat ngebuat postingan di Twitter yang berisi pemberitahuan mengenai partisipasinya dalam pembuatan movie Isekai Quartet. Lalu Moriyama menyarankan untuk membaca pamflet atau brosurnya nanti. Nah, mungkin postingan Moriyama tadi merupakan kode untuk para fans Overlord kalau akan ada informasi penting mengenai Overlord di pamfletnya Isekai Quartet movie. Dan sepertinya mengarah ke karakter berarmor putih ini. Kejadian yang serupa juga pernah terjadi sebelumnya ketika Overlord merilis versi movie-nya dan para penonton yang datang pada saat itu menerima sebuah pamflet atau brosur yang berisi informasi tentang seluruh True Dragon Lord yang ada di Overlord. Jadi bisa dibilang kalau kejadian ini bukanlah hal yang baru. Nah, selain gambar atau ilustrasi karakter, kita juga mendapatkan informasi mengenai deskripsi karakter itu. Kurang lebih isinya seperti ini. Karakter ini bernama Bright Angelic Knight Nekonyan, yang merupakan karakter dari dunia Overlord. Dengan kata lain, dia adalah player yang berasal dari New World. Karakter ini muncul di akhir movie Isekai Quartet, dan dijelaskan kalau dia adalah player dengan kelas Holy Knight alias Paladin dengan spesialisasi tank, yang mana dia terkirim ke dunia Isekai Quartet movie sekitar 300 tahun yang lalu. Dia terkirim ke dunia ini bersama dengan golemnya yang disebut Strategic Siege Golem tepat sebelum dia bertarung melawan musuh terakhirnya yaitu Dragon Lord of Origin. Berdasarkan informasi dari Moriyama, di dunia sebelumnya karakter ini mempunyai harem dan dia memiliki banyak anak. Nah, itu tadi informasi penting mengenai karakter Nekonyan yang muncul di brosur Isekai Quartet movie. Dari informasi tadi masih belum bisa dipastikan siapa sebenarnya karakter ini. Apakah dia bagian dari 6 dewa besar, 8 raja serakah, atau justru dia adalah player yang mati dibunuh Deep Darkness Dragon Lord sekitar 300 tahun lalu. So, ini waktunya, mari kita berasumsi. Pertama-tama, mari kita mulai dari kemungkinan yang paling kecil, yaitu Nekonyan merupakan salah satu dari 8 raja serakah. Asumsi ini bisa muncul karena kita diberitahu kalau di dunia sebelumnya Nekonyan mempunyai harem. Informasi ini mirip seperti kondisi 8 raja serakah yang disebutkan sebagai reverse harem, yaitu satu player perempuan yang dikelilingi 7 player laki-laki. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada informasi apakah para player laki-laki dari 8 raja serakah mempunyai harem dan juga keturunan. Malah kemungkinan terbesar mereka sepertinya mati sebelum sempat menikah. Karena sampai saat ini belum ada informasi mengenai Godkin yang berada di luar selain teokrasi dan juga belum ada informasi mengenai keturunan dari 8 raja serakah. Selain itu, 8 raja serakah diceritakan sebagai player yang paling rajin membantai Dragon Lord. Jadi, kalau saja Nekonyan adalah bagian dari 8 raja serakah, maka sangat masuk akal kenapa dia bisa bertarung melawan Dragon Lord of Origin. Cuma menurut gua, kemungkinan kalau Nekonyan adalah salah satu dari 8 raja serakah sangatlah kecil. Apalagi diceritakan kalau para raja mati bukan karena melawan Dragon Lord, melainkan karena mereka saling bertarung satu sama lain. Mereka memang sempat mati berkali-kali ketika melawan Dragon Lord, tapi mereka berhasil dihidupkan kembali. Lalu, kalau memang dia adalah bagian dari 8 raja serakah, harusnya semua item peninggalan 8 raja serakah tersimpan di kastil terbang Erienteu, dan tempat ini dijaga oleh Platinum Dragon Lord. Melihat hubungan Platinum Dragon Lord dengan selain teokrasi yang tidak begitu baik, gua rasa mustahil Platinum Dragon Lord mau memberikan armornya Nekonyan ke teokrasi. Jadi kemungkinan ini bisa dibilang sangatlah kecil. Kemungkinan berikutnya yaitu Nekonyan merupakan player yang mati dibunuh Deep Darkness Dragon Lord 300 tahun lalu. Bukti yang memperkuat asumsi kalau dia adalah player yang dibunuh Deep Darkness Dragon Lord karena karakter ini terkirim ke dunia Isekai Quartet movie 300 tahun lebih dulu daripada Ainz, di mana satu-satunya player yang terkirim ke New World 300 tahun lalu dan sudah diketahui untuk saat ini hanyalah player yang mati di tangan Deep Darkness Dragon Lord.
Apalagi berdasarkan informasi tadi, dikatakan kalau Nekonyan terkirim ke dunia Isekai Quartet ketika dia ingin melawan Dragon Lord of Origin. Jadi ada kemungkinan kalau Dragon Lord yang akan Nekonyan lawan adalah Deep Darkness Dragon Lord. Kalau saja teori ini benar, maka ini bisa menjelaskan kenapa Deep Darkness Dragon Lord berhasil membunuh player pada 300 tahun lalu. Karena player tersebut sebenarnya terkirim ke dunia Isekai Quartet Movie dan bukan mati di tangannya Deep Darkness Dragon Lord. Tapi ketika terkirim, player tersebut malah menjatuhkan world class itemnya, yaitu salah satu dari The 20, dan item tersebut diambil oleh Deep Darkness Dragon Lord. Teori ini cukup masuk akal, malah bisa dibilang sangatlah kuat. Tapi sayangnya ada satu pertanyaan yang ngebuat teori ini jadi lemah, yaitu kalau memang dia adalah player yang bertemu dengan Deep Darkness Dragon Lord, lalu kenapa armor player itu bisa ada di tangannya Zesi? Bukannya dia terkirim ke dunia Isekai Quartet ya? Harusnya armornya juga ke bawah ke Isekai Quartet kan? Tapi kalaupun ternyata Nekonyan tidak terkirim ke Isekai Quartet dan benar-benar mati di tangan Deep Darkness Dragon Lord, lalu bagaimana ceritanya armor orang ini bisa sampai ke tangannya Zesi? Padahal kita tahu kalau Deep Darkness Dragon Lord bersembunyi di goa bawah tanah dan masih hidup sampai saat ini. Jadi mustahil bisa ada orang dari Teokrasi yang dapat mengambil itemnya Nekonyan. Dan kemungkinan ketiga, yaitu kemungkinan yang paling besar, yaitu Nekonyan adalah salah satu dari 6 dewa besar Teokrasi. Kalau saja Nekonyan benar adalah salah satu dari 6 dewa besar, maka ini dapat menjelaskan kenapa armornya Zesi terlihat sama seperti miliknya Nekonyan. Karena armor itu merupakan item peninggalannya Nekonyan yang diwariskan turun-temurun oleh Teokrasi dan sekarang berada di tangannya Zesi. Selain itu, pada masa awal terbentuknya Teokrasi, yaitu sekitar 600 tahun lalu, umat manusia pada masa itu berada di ambang kepunahan karena kalah saing dengan ras lain di New World. Sehingga sangat masuk akal kalau para 6 dewa besar laki-laki akan tergerak untuk memiliki harem dan membuat banyak anak dengan tujuan untuk menambah populasi manusia. Hingga akhirnya budaya harem ini diteruskan sampai sekarang, di mana para Godkin pria dipaksa untuk menikahi banyak perempuan dengan harapan agar salah satu anaknya dapat mewariskan dan juga membangkitkan darah playernya. Kematian 6 dewa besar pun tidak pernah dijelaskan secara spesifik, kecuali Shurshana yang dibunuh oleh 8 Raja Serakah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata ada salah satu dari 6 dewa besar yang mati ketika akan melawan Dragon Lord dan seluruh equipmentnya pun disimpan oleh Teokrasi. Nah, kenapa Nekonyan melawan Dragon Lord? Karena pada masa itu umat manusia sedang mencoba untuk bertahan hidup, jadi mungkin saja ada beberapa Dragon Lord yang mencoba menyerang mereka. Berbeda dengan 8 Raja Serakah yang membunuh Dragon Lord semata-mata dengan tujuan untuk membantai. Tapi asumsi ini belum tentu benar karena 6 dewa besar adalah player yang tiba ke New World 600 tahun sebelum Ainz datang. Sedangkan Nekonyan tiba ke Isekai Quartet Movie 300 tahun lebih dulu daripada Ainz. Jadi kalau memang Nekonyan adalah bagian dari 6 dewa besar, harusnya dia masuk ke dunia Isekai Quartet 600 tahun lebih dulu daripada Ainz dan bukan 300 tahun. Nah, perkara mengenai waktu ini bisa diselesaikan dengan teori kedatangan player. Ini adalah salah satu teori paling populer di Overlord yang bisa digunakan untuk menjelaskan alasan kenapa para player bisa tiba ke New World setiap 100 tahun sekali, di mana mereka semua sebenarnya terkirim ke Isekai secara bersamaan tapi tiba di waktu yang berbeda. Nah, hal ini bisa saja terjadi di dunianya Isekai Quartet Movie, di mana Nekonyan memang hidup 600 tahun lalu sebelum Ainz, tapi ketika terkirim ke dunia Isekai Quartet, ternyata dia malah tiba 300 tahun lebih dulu daripada Ainz. Nah, itu tadi 3 asumsi mengenai identitas player yang muncul di brosur Isekai Quartet Movie. Selain penjelasan tentang identitas Nekonyan, di dalam brosur tadi kita juga diberitahu tentang golem miliknya Nekonyan yang disebut sebagai Strategic Siege Golem. Kalau kita lihat dari bentuknya, golem ini terlihat sangat mirip seperti Gargantua, tapi bedanya golem ini berwarna putih. Nah, berhubung armor milik Nekonyan ada di tangannya selain Teokrasi, maka tidak menutup kemungkinan kalau selain Teokrasi juga menyimpan golem miliknya Nekonyan. Jadi mungkin selain Godkin dan World Class Item, sepertinya selain Teokrasi masih punya kartu andalan lain yaitu golem ini. Tapi kita belum tahu apakah golem itu masih ada atau tidak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai armor putihnya Zesi yang sepertinya adalah peninggalan dari player di masa lalu. Cuma kita masih belum bisa memastikan apakah player itu adalah bagian dari 6 dewa besar atau bukan. Semoga saja di volume 16 nanti kita bisa mendapatkan penjelasan kenapa armornya Nekonyan bisa ada di tangannya Zesi. Sekaligus konfirmasi apakah Nekonyan adalah salah satu dari 6 dewa besar atau bukan. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Video kali ini nggak ada sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member dan mantai di bulan Juli ini, yaitu Rizky Abadi, Damedane, Wakblo Officials, Harmonia, Fans Kurogestime, dan Jimi Hendrix. Terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung membership sampai saat ini. Thanks a lot and bye-bye.